Hidup di bumi itu cuma tugas sementara. Paham kan? Kita ini sebetulnya emang nggak didesain buat 100% betah di sini. Halo semuanya, selamat datang. Pernah nggak sih kepikiran kalau hidup ini sebetulnya lebih dari sekedar bangun pagi, kerja, tidur, ulang lagi? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas sebuah ide yang jujur aja cukup dalam dari sumber yang kita bahas. Ide bahwa hidup kita di dunia ini cuma tugas sementara. Penasaran kan apa maksudnya? Yuk, kita bedah bareng. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada yang kurang pas? Mungkin lagi santai di rumah, di tempat yang paling nyaman sekalipun, tapi kok rasanya kayak bukan di sini tempat gue. Ada rasa kangen sama sesuatu tapi nggak tahu apa. Nah, perasaan aneh inilah yang jadi titik awal pembahasan kita. Ternyata, menurut sumber yang kita bedah ini, perasaan gelisah itu ada alasannya loh. Dan ini dia inti gagasannya. Hidup di bumi itu cuma tugas sementara. Paham kan? Kita ini sebetulnya emang nggak didesain buat 100% betah di sini. Kenapa? Ya karena ini emang bukan rumah kita yang sebenarnya. Oke, yuk kita masuk ke bagian pertama. Tugas sementara. Intinya sih ini soal menyadari betapa singkatnya ya, betapa singkatnya waktu kita di dunia ini. Nah, sumber kita ini mengutip sebuah doa yang dahsyat banget dari Raja Daud. Dia bilang, Tuhan, ingatkan aku betapa singkatnya waktuku di bumi. Kedengarannya mungkin sedih ya, tapi sebetulnya ini bukan soal pesimis. Ini justru permintaan buat dapat perspektif yang benar. Biar kita sadar kalau tiap hari itu berharga banget, justru karena waktu kita ya terbatas. Oke, jadi kalau hidup ini singkat, terus kita ini siapa dong di sini? Nah, bagian selanjutnya ini ngebahas ide yang lumayan radikal, yaitu kita ini sebetulnya cuma orang asing di bumi. Cuma numpang lewat ibaratnya. Dan lihat deh gimana sumber ini ngegambarin betapa sementaranya hidup. Gak cuma bilang singkat, tapi pakai metafora yang wow. Hidup itu katanya kayak kabut, pelari cepat, satu hembusan nafas, kepulan asap, bahkan bayangan yang lewat gitu aja. Kebayangkan seberapa cepatnya itu semua? Konsekuensinya, identitas kita pun berubah. Di dalam sumber ini, kita disebut sebagai alien, peziarah, orang asing, pendatang, pengunjung, musafir. Perhatiin deh, semua kata-kata ini punya satu benang merah. Semuanya ngegambarin orang yang lagi dalam perjalanan. Bukan orang yang udah nyampe di tujuan akhir, di rumahnya. Biar gampang dicerna, sumber ini ngasih analogi modern yang cerdas banget. Kartu hijau spiritual. Coba bayangin deh, orang yang punya green card kan bisa kerja di negara lain, ya kan? Tapi status kewarganegaraan aslinya nggak berubah. Nah katanya, kita juga gitu. Kita ada di sini buat kerjain sebuah misi, tapi kita nggak boleh lupa kalau paspor kita itu nunjukin kewarganegaraan surga. Tapi, tunggu dulu. Pandangan ini ternyata juga datang sepaket sama peringatan. Dan ini penting banget. Di bagian ini kita akan bahas peringatan seorang duta besar. Ini soal bahaya yang mengintai kalau kita terlalu nyaman di tempat yang bukan rumah kita. Sumber ini pakai analogi yang kuat banget. Coba bayangin, ada seorang duta besar. Dia dikirim ke negeri asing buat sebuah misi penting. Tentu dia harus beradaptasi sama budaya di sana kan? Tapi, gimana kalau dia malah jatuh cinta sama negeri asing itu? Apa yang terjadi? Kesetiaannya jadi goyah, misinya jadi berantakan. Dia malah jadi lebih mirip orang dari negara asing itu ketimbang jadi perwakilan negaranya sendiri. Bahaya kan? Nah, disinilah letak intinya. Sumber ini bilang dengan sangat jelas, kita adalah duta-duta Kristus. Jadi analogi duta besar tadi itu bukan cuma cerita iseng, itu adalah deskripsi pekerjaan kita. Dan bahayanya persis sama, kita bisa aja jadi terlalu cinta sama dunia ini sampai kita lupa kita ini sebetulnya lagi mewakili siapa. Dan peringatannya ini serius banget. Kutipan ini benar-benar to the point. Dikatakan, kalau kita maunya cuma nurutin keinginan sendiri, main mata terus sama dunia, ujung-ujungnya kita malah jadi musuh Tuhan. Wah, ini pengingat yang keras banget soal di mana seharusnya loyalitas kita berpihak. Oke. Terus gimana dong cara kita ngejalanin ini? Nah, kita masuk ke bagian selanjutnya, melihat yang tak terlihat. Ini soal gimana caranya kita menggeser fokus kita dari hal-hal yang sifatnya sementara ke hal-hal yang abadi. Ingat kan pertanyaan di awal tadi soal perasaan enggak betah? Nah, sumber ini ngasih jawaban yang nyelekit tapi masuk akal. Katanya, kita nggak sepenuhnya bahagia di sini karena kita memang nggak seharusnya bahagia sepenuhnya di sini. Ibaratnya kayak ikan yang nggak bakal pernah bahagia hidup di darat. Kenapa? Karena kita memang diciptakan untuk habitat yang berbeda, untuk sesuatu yang lebih dari dunia ini.
Nah, tabel ini nunjukin perbedaannya dengan jelas banget. Di kolom kiri ada nilai-nilai duniawi ya kan, kemakmuran, popularitas, punya segalanya di dunia. Terus di kolom kanan ada nilai-nilai kekal, kesetiaan, pelayanan, dan persiapan menuju surga. Kalau kita benar-benar paham kita cuma sementara di sini, ini bakal mengubah total daftar prioritas hidup kita. Untuk mempertegas poin ini, sumbernya mengutip C.S. Lewis dan kalimatnya ini ngena banget. Segala sesuatu yang tidak kekal, pada akhirnya tidak akan berguna. Tajam banget kan? Ini benar-benar maksa kita buat mikir, sebenarnya waktu dan energi gue selama ini diinvestasikan kemana sih? Jadi, ini poin pentingnya. Setia sama Tuhan itu bukan jaminan sukses di dunia. Dan sumbernya ngasih contoh-contoh yang, ya nggak main-main. Paulus di penjara, Yohanes Pembaptis dipenggal, jutaan orang setia lainnya jadi martir, kehilangan segalanya. Menurut perspektif ini, mereka semua itu pahlawan. Bukan karena pencapaian duniawi mereka, tapi karena mereka tetap setia sama tugas sementaranya sampai akhir. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir yang menurut saya paling menyentuh. Kamu belum sampai di rumah. Ini pengingat lembut kalau cerita kita belum selesai di sini. Sumber kita menutup pembahasan ini dengan sebuah cerita. Jadi, ada seorang misionaris tua yang mau pensiun, dan kebetulan Presiden Amerika Serikat. Mereka berdua pulang ke negaranya naik kapal yang sama. Nah, waktu kapal itu merapat, perbedaannya luar biasa. Sang presiden disambut meriah. Ada kerumunan orang, ada band militer, diliput media, pokoknya heboh. Sementara itu, si misionaris tua tadi, dia turun dari kapal, dan nggak ada satu orang pun yang sadar. Sepi, nggak ada yang menyambut. Jelas, si misionaris ini merasa sedih, sedikit kecewa, mungkin iri. Dia pun mengeluh dalam hatinya kepada Tuhan. Dan di tengah kesunyian itu, dia merasa Tuhan menjawab dengan lembut. Tetapi anakku, kamu kan belum sampai di rumah. Dan, wow, disitulah inti dari semuanya. Sambutan di dunia ini, ternyata bukanlah sambutan yang terpenting. Jadi, ini dia kesimpulan utamanya, yang paling penting. Kematian itu bukan berarti kita meninggalkan rumah, justru kita pulang ke rumah. Kalau kita pegang perspektif ini, cara kita melihat segalanya bakal berubah total. Cara kita memandang masalah, cara kita memandang sukses, bahkan tujuan hidup kita di dunia ini. Dan sebagai penutup, saya mau lempar pertanyaan yang diajukan oleh sumber ini. Pertanyaan ini bukan buat saya jawab, tapi buat kita renungkan bareng-bareng. Gimana seharusnya fakta bahwa hidup di bumi ini cuma tugas sementara mengubah cara saya hidup saat ini juga? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing. Dan jawaban itu bisa mengubah segalanya. Terima kasih sudah menyimak.